Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita ini sangat dibahagiakan oleh Allah hidup di Indonesia. Sangat dibahagiakan. Kenapa, Bu? Indonesia ini tanahnya ini luas, wilayahnya luas, terdiri dari 17.000 pulau. Malah setelah ditemukan banyak pulau-pulau baru itu hampir 18.000. Ada 1.000 suku dan lebih dari 1.000 bahasa. Tapi kita menyatu dalam kesatuan yang sama, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hakikatnya NKRI ini itu didirikan oleh leluhur kita, oleh para wali. Karena setelah Wali Songo yang periode kedua itu sudah berbentuk semacam pemerintahan, sudah teratur. Namun terganggu dengan datangnya penjajah, dari Eropa. Ya, ibu kenal dari Portugis, ibu kenal penjajah Inggris, ibu kenal penjajah kita yang terakhir Belanda, dan yang terakhir sekali itu adalah Jepang. Dalam suasana yang sangat tertekan oleh penjajah, tetapi ternyata para ulama ini sukses menjadikan negeri ini baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Bayangkan, Bu, kalau kita di Parung melihat kebun, itu berapa ratus macam pohon yang ada di kebun. Ada rambutan, ada durian, ada kelapa, ada macam-macam. Tapi kalau kita lihat kebun di Madinah hanya ada satu kebun kurma, Bu. Nah, ada satu kebun kurma, hanya pohon kurma aja. Makanya negeri kita ini dimanjakan oleh Allah. Ada salah satu pujangga dari Priangan mengatakan, Tuhan itu sedang senyum ketika menciptakan Indonesia ini, sehingga negerinya itu indah. Berarti dalam keadaan suasana yang gembira. Nah, makanya ibu kalau pengen punya anak pintar, punya anak cerdas, punya anak ganteng, punya anak cantik, harus sedang gembira bikin anaknya, Bu. Iya, jangan habis bertengkar, tapi lagi senang, ya, lagi senang, lagi keayaan pres. Maka di dalam kitab Fathul Muin disebut alaikum bil mula'abah. Kita bercumbu dulu itu, dapat itu alaikum bil mula'abah, supaya seperti Allah menciptakan negara Indonesia ini, negeri Indonesia ini dalam keadaan senyum, bukan dalam keadaan sedang marah, sehingga negeri ini begitu indah. Milik siapa, Bu? Milik kita. Jangan sampai dihancurkan oleh orang-orang pendatang. Jangan sampai. Kita tidak isu ikut-ikutan demo, umpamanya membawa bendera lari-lari, nggak ada zaman nabinya, Bu. Nggak ada, Bu. Maka Allah mengutus, mendatangkan ulama ke Indonesia, ke Pulau Jawa. Maka diantaranya ulama yang diutus itu ada yang namanya Syekh Jumadil Kubro Akbar As-Samarkandi atau Jamaluddin Husain Akbar As-Samarkandi. Sebelumnya itu Syekh Ahmad Subakir. Syekh Ahmad Subakir itu diutus datang ke Pulau Jawa untuk menundukkan demit-demit, jurik-jurik, setan-setan, semua yang ada di Pulau Jawa. Ditaklukan heula, ditiiskan, sehingga ketika datang para wali periode kedua ini negara ini sudah nyaman. Negara ini sudah nyaman. Maka lahirlah di antaranya, Ibu, lahir siapa? Lahir Sunan Ampel, namanya Raden Rahmatullah. Sunan Ampel bin siapa bapaknya? Ibrahim As-Samarkandi. Ibrahim As-Samarkandi bin Syekh Jumadil Akbar Husain As-Samarkandi. Sonone nyambung kepada Sayyidina Husain cucu Rasul, bukan nyambung kepada Bahar bin Semit, bukan. Nah, orang Kemang kan itu minal muhibbin Bahar Semit itu. Iya itu. Kalau ketemu saya tempelin itu. Namun sampai sekarang Allah belum mempertemukan beliau dengan saya. Lahirlah para ulama, para wali
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini cinta wali, cinta aulia, cinta ulama, insya Allah ini berdasarkan hadis, bukan saya yang ngomong. Ada di dalam kitab ya Anatut Talibin, itu di tengahnya, malah masih di awal, Syarah Fathul Mu'in Syekh Abu Bakar Sato, itu gurunya Syekh Nawawi dan gurunya Adratus Syekh Hashim Asy'ari. Ada satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faqad zarani. Barang siapa yang berkunjung datang kepada orang alim, ka abi kaditu kitunya ke Roi Suriah, kata Nabi, faqad zarani, maka sama dengan ziarah kepadaku. Bayangkan, ulama disejajarkan dengan Nabi ini, makomnya itu. Waman sofahani aliman faqad sofahani, bersalaman, musafahah dengan orang alim sama dengan musafahah, bersalaman dengan Nabi. Maka saya ketika ke Mekah, masih ada Syekh Yasin Al-Fadani, guru abah saya. Beliau itu Sayyid tapi berwajah Melayu. Sayyid berwajah Melayu, artinya Sayyid berwajah Melayu, bukan berwajah Arab, tapi diakui keilmuannya itu oleh seluruh ulama di dunia sebagai musnidud dunia, ahli hadis sedunia. Itu Syekh Yasin Al-Fadani. Saya pernah ikut ijazah musalsal musafahah dengan Syekh Yasin, musafahah. Jadi ada ininya, ada kiafiatnya, man safaha aliman faqad safahani. Nah ini, barang siapa yang bermusafah, bersalaman dengan orang alim, sama dengan saya, kata Nabi, bersalaman dengan Nabi. Bayangkan itu. Nabi di situ mengatakan man zaro aliman faqad zaroni, bukan man zaro zuriati faqad zaroni, bukan. Tidak mengatakan Nabi barang siapa yang datang kepada turunanku sama dengan datang kepadaku, tidak. Tetapi aliman, orang alim. Karena orang alim ini orang yang maha luar biasa, Allah beri anugerah yang sangat luar biasa. Waman jalasa aliman faqad jalasani, duduk ya dengan orang alim sama dengan duduk dengan Nabi. Ini kita berjajar dengan Nabi ini Nabi, masya Allah luar biasa. Itu udah disejajarkan sama dengan duduk dengan Nabi. Waman jalasani ajlasallahu yaumal qiyamati fil jannati ma'i. Barang siapa yang duduk bersamaku, kelak nanti di surga akan bareng duduk sama aku, kata Nabi itu. Berarti barang siapa yang duduk dengan alim, dengan ulama, nanti beserta Nabi duduk di surga. Mau nggak ibu? Masya Allah, gampang itu bu, masuk ke surga bu, gampang. Gampang, bapak gampang, sering ziarah. Nah ini, sehingga berkatnya orang alim, jadilah negara kita ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun embrionya dulu sudah ada kerajaan, sudah ada kesultanan. Coba aja kalau kita baca sejarah bu, kita ini dulu kan di bawah kerajaan Brawijaya Majapahit. Keturunan Brawijaya terakhir, Brawijaya 5, mempunyai seorang istri yang ke-600 bu. Sabar pemikiran bu? 600 bu. Ulah dipikiran kumaha eta gilirna bu, mal kapikir. Genep ratus pamajikan Brawijaya 5, tapi tetap belum bisa mengalahkan Nabi Sulaiman yang istrinya 1000 bu. Itu berkat ini banyak istri ini. Brawijaya 5 punya istri yang asalnya dari Cina, dari sana itu namanya Siobanci. Siobanci diganti oleh orang Jawa namanya Dewi Retno.
Dari istri dari Cina ini lahirlah seorang anak yang bernama Jinbun. Jinbun. Mal mangi ibu guru sejarah ke buka mal mangi. Mal buka dina sejarah mal mangi. Ai kula di mana menang nak? Kula eta tukang aprak-aprakan. Mun ka Demak teh sok di Demak sare heula ulin ngobrol gitu. Jadi mun ka Demak. Jinbun ini dipondokan oleh ibunya, nyantri bu, ke mana? Ke Ampel, ke Sunan Ampel, ke Sunan nyantri di Sunan Ampel, diganti ngarana Abdul Fatah. Abdul Fatah. Setelah diganti namanya Abdul Fatah, maka terkenal dengan nama Raden Patah. Raden Patah punya istri Dewi Muntasirah, putri dari Sunan Ampel, melahirkan anak yang bernama siapa bu? Pangeran Sabrang Lor, disebut Raden Adipati Unus. Raden Adipati Unus punya istri dari Banten. Tuh bu, penyambung ke bu? Tuh, itu keturunan yang dari Cina melahirkan Raden Patah, maka berdirilah kerajaan Mataram bu. Ini cikal bakal. Brawijaya V terakhir dari Majapahit yang dengan sendirinya sukarela masuk Islam. Berkat naonnya bu? Berkat para wali. Kenapa para wali mengaduakeun? Lain ngajak kita, ngajak gelut, lain ngajak perang, mamawa pedang lain ngadoakeun. Masya Allah, didoakeun menang hidayah. Sehingga dari keluarga Mataram ini Raden Patah lahirlah para ulama dan para pemimpin bangsa. Makanya konon di negara kita ini yang akan menjadi pemimpin tidak terlepas terah Mataram. Anies dukungan Abi bukan dari Mataram, terjadi presiden. Tuh dukungan Abi terjadi presiden kenalin Mataram tapi lituruan Wali Songo. Tuh ngaku bebinya. Ngaku ini Mataram. Tak itulah bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi perjalanan para wali sampai Allah mengutus Kiai Haji. Tuh Abuya tuh mana tadi? Pribumi. Abuya Munawir, keturunan Sunan Derajat. Sunan Derajat itu putranya Sunan Ampel. Di situ di Gresik ada Sunan Derajat, ya, ada Sunan Giri. Kemudian ada makam juga Maulana Ishak. Jadi Sunan Derajat putra daripada Sunan Ampel, kemudian Sunan Bonang putra daripada Sunan Ampel. Ini yang melahirkan para ulama. Di antaranya lahirlah seorang ulama besar yang bernama Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, keturunan dari Sunan Ampel. Keturunan dari Sunan Ampel. Ini keturunan dari Sunan Ampel, menyebar kemana-mana.